Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azzakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin masuk kepada pembahasan tentang al-hadis al-khamis, hadis yang kelima, berbicara tentang hurmatul ibtida' fid din, haramnya mengada-adakan bid'ah dalam hal agama. Jadi bid'ah itu haram dalam hal agama, tapi bid'ah dalam hal dunia dibenarkan dan dibolehkan, karena Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengerti tentang perkara dunia kalian. Sehingga makanan dan minuman di zaman ini beraneka ragam, pakaian manusia beraneka ragam, kemudian perabotan perumahan, kendaraan, sampai peralatan komunikasi sangat-sangat kreatif, dan Islam tidak mengharamkan itu. Islam hanya menata bagaimana akhlak seseorang saat memanfaatkan itu semua, bagaimana adabnya, itu yang ditata oleh Islam. Adapun hal-hal yang bersifat keduniaan itu Allah membiarkannya, karena Allah mengatakan wa khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah yang menciptakan apapun yang ada yang ada di bumi ini buat kalian seluruhnya. Jadi dalam perkara dunia, hukum asal dari apapun yang ada di dunia ini mubah sampai datang aturan Allah yang mengharamkan. Tapi dalam perkara agama sebaliknya, semua amalan itu dalam hal beragama, semua keyakinan dan amalan dalam beragama, hukum asalnya tidak ada sampai Allah dan Rasulnya mengajarkannya. Di saat salat tidak pernah diperintahkan, maka tidak boleh kita salat. Begitu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wajib kita salat. Sehingga di sini kita harus mengerti betul bahwa perkara dunia dan perkara agama dua hal yang diatur di dalam Islam. Kedua-duanya ditata oleh Islam, sehingga hukum asalnya berbeda. Hukum asalnya perkara dunia mubah, boleh. Antum kalau saya tanya, hukum tempe itu halal apa haram? Halal. Rasulullah tidak pernah makan tempe. Gimana? Halal apa haram? Halal. Kenapa? Karena makanan. Hukum asal makanan itu haram. Antum pakai kemeja seperti ini,
pakai kaos, pakai celana seperti itu. Halal apa haram? Rasulullah tidak pernah pakai pakaian seperti antum ini, pakai batik, pakai kemeja, pakai yang seperti ini. Apa jawaban antum? Apa jawaban antum? Nah, kaidahnya perlu antum hafalkan. Ini kaidah bukan saya yang buat, para ulama yang menyusunnya, yang merumuskannya. Kaidahnya bilang al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Al-aslu pada asalnya, fil asya, terhadap apapun yang ada di dunia ini, al-ibahatu adalah ibahah, mubah. Mubah itu artinya halal, boleh. Jadi dalam perkara dunia hukum asalnya apa? Boleh. Sampai datang Allah mengatakan arak haram, maka haram. Sampai Allah mengatakan babi haram, haram. Makanan harus disajikan dengan cara yang islami. Tidak boleh menyembelih, tidak dengan menyebut nama Allah. Itu kan bagaimana kita beradab, bagaimana kita bersikap saat kita menyiapkan makanan dan minuman kita. Nah, tapi sebaliknya dalam perkara agama hukum asalnya apa? Haram, tidak boleh. Tidak boleh kita sholat, kita tidak boleh zakat, tidak boleh kita haji dan sebagainya. Tidak ada asalnya, haram. Sampai Allah memerintahkan, sholatlah kalian, aqimus shalah. Sampai datang perintah untuk zakat, untuk haji, untuk berpuasa. Kalau tidak ada perintah, maka kembali dia ke hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Haram. Bisa dipahami ya? Sehingga kalau ada kawan-kawan, semua bid'ah. Pesawat terbang bid'ah, handphone bid'ah. Loh, kita bilang pesawat terbang itu perkara agama atau perkara dunia? Perkara dunia. Hukum asalnya apa? Mubah. Begitu antum punya jawaban. Maka yang kita pelajari pada hari ini adalah hadis an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunya orang-orang yang beriman, Ummu Abdillah Aisyah, namanya Aisyah, istri Rasulullah SAW. Qalat, dia atau beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, barang siapa mengada-adakan, fi amrina hadza, dalam ajaran kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka amalan itu, ajaran itu tertolak. Jadi agama Islam itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Manusia tidak berhak bikin-bikin ajaran Islam. Tidak ada ibadah, tidak ada akidah buatan manusia. Tidak ada. Semua bentuk ajaran dalam hal akidah dan ibadah harus bersumber kepada Allah dan Rasulnya.
Ini global makna dari hadis ini. Sehingga kalau seseorang beramal ibadah atau akidah tapi ternyata tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunan petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, ditolak. Fahuwa raddun, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Karena Allah tidak ingin diibadahi dengan caranya orang, enggak mau. Allah ingin diibadahi dengan cara yang diajarkannya, cara yang diajarkan kepada Rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya. Kemudian hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim ada tambahan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, laisa alaihi amruna, padahal amalan itu tidak ada ajaran kami padanya, kami tidak pernah mengajarkannya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi kita sholat walaupun capek, berpanjang-panjang, tapi tidak pernah diajarkan tata cara sholat kita, itu percuma saja, percuma, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Jelas ini ketentuannya dari Rasulullah SAW, bahwa beribadah itu harus menggunakan apa? Ajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, kita mulai dengan keterangan dari Al-Imam An-Nawawi, di mana sabda Rasulullah SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Raddun ay mardudun. Kata Imam An-Nawawi, raddun fahuwa raddun, maka sesuatu tadi, ajaran tadi raddun. Raddun itu artinya mardudun, tertolak. Kemudian kata Imam An-Nawawi, fihi dalilun ala anna al-ibadati minal ghusli wal wudu'i was sawmi was salati idza fu'ilat ala khilafi syar'i takunu mardudatan ala fa'iliha. Hadis ini menjadi dalil bahwa amalan-amalan ibadah, entah itu mandi, wudu, puasa, dan sholat, kalau itu semua dilakukan tidak sesuai dengan syariah, bertentangan dengan syariah, maka Allah kembalikan kepada pelakunya. Allah tidak menerimanya sebagai amal saleh. Karena amal saleh itu harus berasal dari Allah. Ibadah itu harus berasal dari Allah. Nah, salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW yakni pernah menolak sesuatu yang dilakukan oleh orang.
Dikatakan di sini ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, Inna ibni kana asifan ala hadha fazana bimra'ati. Sesungguhnya anakku ini adalah pegawai pada orang ini, dan dia berzina dengan istrinya. Jadi orang ini datang mengadu kepada Rasulullah bahwa anakku ini bekerja kepada orang ini dan menzinai istrinya. Kemudian wa inni ukhbirtu anna 'ala ibni ar-rajmu, dan aku telah diberitahu bahwa hukuman yang harus diterapkan kepada anakku adalah hukum rajam, karena telah berkeluarga namun berzina, maka hukumnya rajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah, maka sebagai gantinya aku menebus, membayar fida, membayar tebusan, menggantikan hukuman harus dirajam itu dengan membayarkan 100 ekor kambing dan 1 tambahannya anak kambing kecil. Apa jawab Rasulullah SAW? Faqala al-walidatu wal ghanamu raddun alaik. Anak kambing dan segenap kambing-kambing ini semuanya raddun, mardud, dikembalikan lagi, alaik, kepadamu, ditolak oleh Rasulullah. Karena kewajibannya harus apa? Rajam, bukan bayar kambing. Nah, ini contoh bahwa syariat Islam kalau sudah menentukan suatu ketentuan, maka yang berlaku adalah ketentuan itu. Adapun orang berkreasi, pantasnya, kayaknya, bagusnya, itu tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Karena di dalam syariat Islam telah jelas bahwa A maka hukumnya ini, B hukumnya ini, telah ditetapkan. Maka seseorang tidak boleh berkreasi. Untuk apa berkreasi? Al-Quran selalu dijaga oleh Allah, ya atau tidak? Allah yang janji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, Al-Quran, wa inna lahu, dan kami terhadap Al-Quran lahafidhun, akan memeliharanya. Dan terbukti semenjak Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu sampai hari ini, Al-Quran tidak berubah. Fathah pun tidak berubah jadi kasrah, kasrah tidak berubah jadi dhammah, dhammah tidak berubah jadi fathah. Tidak ada. Ya atau tidak? Allah memenuhi janjinya. Lah, kalau orang boleh kreatif dalam beragama, dalam beribadah, dalam berakidah, lah kenapa kok Al-Qur'annya pakai dijaga-jaga? Suruh kreatif aja. Kan tidak. Kemudian masih kita lanjutkan ungkapan dari Al-Imam An-Nawawi, wa fihi dalilun ala anna man ibtada'a fid din bid'atan la tuwafiqu asy-syar'a fa ithmuha 'alayhi wa 'amaluhu mardudun 'alayhi wa annahu yastahiqqul wa'ida. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullah.
pada hadis ini kita mendapatkan dalil bahwa barang siapa yang mengada-adakan, mengarang-ngarang agama, maka hukumnya bid'ah. Di saat dia itu bid'ah yang tidak sesuai dengan syariah, maka dosanya dikenakan atasnya. Dosa mengarang-arang agama, membuat-buat ajaran agama, merubah-rubah, menambah-nambahi agama. Dia berdosa karena merubah-rubahnya, mengada-adakan, mengarang-arang. Wa amaluhu mardudun alaih, dan perbuatannya Allah tolak, tidak diterima. Kenapa? Karena perbuatannya didasarkan kepada karangan orang. Wa annahu yastahiqqul wa'id, dan orangnya berhak untuk mendapatkan ancaman Allah. Maka di antara ancaman Allah terhadap pelaku bid'ah adalah seperti yang termaktub di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Al-Imam An-Nawawi memberikan sepotong. Nanti kita akan baca hadis yang lebih lengkapnya, di mana potongan dari Al-Imam An-Nawawi mengatakan, man ahdatsa hadatsan, barang siapa yang mengada-adakan suatu karangan, au awa muhditsan, atau orang yang melindungi orang-orang yang mengarang-arang, mengada-ada, fa alaihi laknatullah, maka dia mendapatkan laknat dari Allah. Laknat itu artinya apa? Laknat itu artinya dijauhkan dari kebaikan Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari nikmat Allah. Jadi kalau misalnya syaitan dilaknati oleh Allah, artinya syaitan itu tidak akan mendapatkan kebaikan Allah, tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah, tidak akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Kenapa? Itulah makna dari laknat. Nah, begitu pula pelaku bid'ah dan orang yang melindungi orang-orang yang mengada-ada. Maka kita baca hadisnya yang lengkap. Hadis yang tadi diambil oleh Al-Imam An-Nawawi sepotong untuk menjadikan dasar. Kita baca yang lengkap supaya kita faham saat Rasulullah SAW bersabda lengkapnya seperti apa. Hadis ini tadi dikatakan riwayat siapa? Al-Bukhari, kemudian Muslim. Nah, di mana beliau mengatakan Al-Madinatu hurumun, Madinah itu tanah haram. Ma baina airin ila kada. Maka Rasulullah mulai menyebutkan Madinah itu tanah haram, dari mulai daerah Air sampai ke wilayah ini, sampai ke wilayah ini. Man ahdatsa fiha hadatsan, barang siapa yang mengada-ada, mengarang-arang, artinya menambah-nambahi, au awa muhditsan, atau melindungi orang yang mengada-ada, mengarang-arang, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka dia terkena laknat Allah, laknatnya para malaikat
dan laknatnya para manusia seluruhnya. Jadi kita lihat asli hadis ini sedang berbicara tentang batas-batas tanah haram yang kedua. Kalau yang pertama yang mana? Mekah dan sekitarnya, tanah haram. Dan itu pun berlaku di Madinah. Madinah pun disebut tanah haram, dan Rasulullah menyebutkan batas-batasnya. Sehingga kalau ada orang yang merubah-rubahnya, maka dia telah berbuat bid'ah, mengada-ada. Orang itu terkena laknat Allah, laknatnya malaikat, laknatnya para manusia. Begitu pula orang yang melindungi orang yang mengada-ada, melindungi, kena laknat juga. Sehingga orang kalau telah berbuat mengada-ada, mengarang-arang agama, itu tidak boleh dilindungi. Kita harus langsung menyatakan apa? Menyatakan apa? Bukan. Menyatakan apa? Itu apa? Apa tadi? Bara'ah. Bara'ah. Bara'ah itu artinya berlepas diri. Bukan berlepas diri. Jadi kalau Bapak melihat ada seseorang sedang mencuri mangga dari pohonnya, loh, bahaya ini, saya lepas diri, saya nggak ikut-ikutan. Padahal rombongan misalnya ada 10 orang, segera angkat tangan dan mengatakan saya tidak mau ikut-ikutan. Berlepas diri, ini bara'ah. Nah, tapi kalau kita bersama mereka, melindungi mereka, sama namanya pencuri mangga, kan begitu? Nah, ini pelajaran dari Al-Imam An-Nawawi. Kemudian pelajaran berikutnya dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah. Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah, qala ahlul lughati ar-raddu huna bima'na al-mardud. Para ahli bahasa Arab mengatakan bahwa raddun itu maknanya mardud. Artinya apa? Tertolak. Fahuwa batilun ghairu mu'taddin bihi. Arti daripada mardud itu artinya adalah batil, salah. Ghairu mu'taddin bihi, tidak dihitung, tidak dianggap, tidak dinilai. Sesuatu yang tertolak itu sesuatu yang salah, udah dibuang, karena tidak menimbulkan kebaikan. Allah tidak akan membalasinya dengan pahala. Sehingga antum lihat amalan ibadah yang bid'ah, di saat seseorang mengamalkannya jangan berkhayal, kan baik. Masa Allah nggak mau menerima sesuatu yang baik? Kawan, kamu jangan begitu berpikir dalam beragama. Kalau semua orang berpikirnya kayak begitu, kira-kira ajaran Islam ini akan sebesar apa? Kira-kira akan sebesar apa? Kira-kira Al-Quran itu sesederhana itu hanya sekedar satu kitab, atau mungkin tebalnya setebal masjid ini? Ya atau tidak? Yang ini ngarang, yang ini ngarang, yang ini ngarang. Semua orang menambah-nambahi, dan boleh. Yang penting baik. Yang penting baik. Kalau agama itu dasarnya yang penting baik, maka Islam akan jadi susah.
Nanti ada Islam A, Islam B, Islam C dan seterusnya. Jadi banyak Islam itu. Sementara yang diterima oleh Allah hanya satu Islam saja. Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan apa? Sunnah. Sehingga golongan yang selamat itu disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Orang yang Islamnya mengikuti sunnahnya Rasulullah dan berjamaah kepada Rasulullah, taat dan tunduk patuh, menunjuk Rasulullah SAW menjadi pemimpinnya, menjadi imamnya. Pokoknya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu amalan saya. Apa yang dituntunkan, diarahkan oleh Rasulullah SAW, itulah perbuatan saya. Tidak mau menambahi, tidak mau merubahnya. Sehingga yang lain tetap disebut umatnya Rasulullah, tapi tidak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga antum harus teliti saat membaca hadithul iftiraq, hadis yang berbicara tentang perpecahan. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnari illa wahidatan. Dan umatku pun, jadi Rasulullah bilang apa? Wasataftariqu ummati, dan umatku pun akan terbelah ala 73 firqatan, akan terbelah menjadi 73 golongan. Jadi 73 golongan itu semuanya umatnya Rasulullah. Mereka semua dinamai muslimin, tapi khusus yang selamat itu namanya apa? Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan kulluhum finnari illa wahidatan. Semua mereka di api neraka kecuali satu saja. Di api neraka bukan untuk kekal abadi, karena umatnya Rasulullah tidak kekal abadi di dalam api neraka. Yang kekal abadi itu adalah orang-orang kafir dan musyrik. Dalilnya apa? Surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Jadi yang kekal abadi di api neraka itu adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Terdiri dari dua macam. Min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, dan musyrikin. Mereka khalidina fiha abada, kekal abadi di dalam api neraka. Tapi umatnya Rasulullah kalau masuk ke api neraka kekal abadi? Tidak. Nah, kemudian orang pun bertanya, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa satu golongan yang tidak masuk ke neraka itu wahai Rasulullah? Al-firqatun najiyah itu, golongan yang selamat itu siapa? Nah, maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Golongan yang aku ada di dalamnya dan para sahabatku ada di dalamnya. Jadi inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapapun yang mengikuti Islamnya Rasulullah SAW dan berjamaah kepada beliau. Lah,
Ustaz, gimana kita berjamaah kepada Rasulullah padahal Rasulullahnya sudah wafat? Kitanya di Indonesia, beliaunya ada di Madinah. Nah, jawabnya bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah itu tidak dipisahkan oleh tempat dan waktu. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak bisa dipisahkan oleh tempat dan waktu. Walaupun Rasulullah ada di Madinah, kita ada di Indonesia, tapi di saat kita mengikuti sunnah beliau, berjamaah kepada beliau, maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun tempatnya berjauhan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak dipisahkan oleh waktu. Walaupun Rasulullah telah wafat 1400 tahun yang lalu, kita baru hidup sekarang, tapi kita terus berjamaah kepada beliau, mengikuti sunnahnya beliau. Terus kita itu bersama rombongan, sambung menyambung, ya atau tidak? Karena yakni Rasulullah SAW itu imamnya, maka para sahabat itu adalah as-salafus salih, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi'ut tabi'in, kemudian orang yang berikutnya sampai kepada kita disebut dengan khalaf, disebut dengan khalaf. Mereka salaf, kita khalaf. Nah, salaf artinya para pendahulu, khalaf orang yang menggantikan. Khalifah itu artinya pengganti. Khalifah itu artinya pengganti. Ada pertanyaan, barang 1-2 pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya segini. Iya, iya. Mau itu dulu atau Silakan, Bapak. ini ada dulu habis itu pertanyaan gimana? Enggak, sebentar. Sebentar. batasan tertolak tadi ada suatu perbuatan kita hanya sifat batasnya tertolak atau dia dolalah, yang dolalah itu menjadi benar gitu. Apa itu yang membatasi perbuatan bid'ah tadi? Kan tadi dikatakan di hadis yang Bukhari Muslim itu sifatnya hanya sampai batas tertolak saja, ibadahnya nggak diakui lah gitu kan. Kemudian level berikutnya itu kan dolalah itu binar gitu kan. Nah, kapan dia menjadi narnya gitu loh? Perbuatan yang mana sifatnya? Itu satu Ustaz. Yang kedua, pembiaran sama melindungi. Ini kan ada suatu keadaan sekarang ini, apakah kita tadi melepas diri, kemudian ada orang berbuat bid'ah, kita biarkan, atau memang dengan pertimbangan supaya membiarkan itu karena pertimbangan supaya tidak terjadi suatu percekcokan gitu kan? Sekarang ini kan kita lihatlah keadaan faktanya di lapangan. Di sini jelas dari sisi MUI itu kan seolah-olah menjadi pembiaran, padahal mungkin orang-orang di MUI itu adalah orang-orang ahli juga gitu. Kenapa perbuatan-perbuatan bid'ah itu masih dibiarkan? Apakah mereka itu masuk kategori melindungi atau dengan pertimbangan supaya terjadinya suatu tidak terjadi kericuhan lah di antara NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, akhirnya ya sudah. Apakah mereka kena hukum yang tadi? Ya. Jadi kita ini harus membedakan antara manusia dengan perbuatannya. Manusia dengan perbuatannya. Perbuatan yang salah itu pasti tertolak. Jadi begitu seseorang melakukan bid'ah, maka amalannya ditolak oleh Allah, tidak diterima. Dan amalan itu disebut tersesat. Kenapa? Karena nyasar, tidak menuju kepada Allah. Tersesat itu artinya tidak diterima oleh Allah karena dia diterima oleh selain Allah. Tersesat dia. Nah, kemudian adapun manusianya,
kapan Allah akan mengazabnya, bagaimana cara Allah mengazabnya, apakah Allah akan mengampuninya, kembalikan kepada Allah. Urusan kita hanya mengurusi perbuatan, tidak mengurusi orang. Tidak mengurusi orang. Kemudian bagaimana kita menyikapi pelaku bid'ah dan orang-orang yang mengada-adakan bid'ah? Maka ada dua kondisi. Kondisi kuat dan kondisi lemah. Kalau kita ini kuat, kita tegakkan hukum terhadap bid'ah dan pelakunya. Tapi kalau kita kondisinya lemah, kita hanya berlepas diri. Kita salah kalau kita nekat berani-beraninya di tengah 1000 orang untuk mencaci maki bid'ah. Habis itu kita jadi tape, kitanya tidak jadi pahlawan. Jadi jangan merasa pahlawan kalau kita ternyata bodoh, pandir, karena kita tidak mengerti tuntunan bagaimana metode yakni dalam menghadapi keadaan. Kalau cuma modal nekat saja itu tidak baik. Islam ini bukan agama yang ngajari orang untuk nekat, tapi ajaran yang mengajarkan orang ini loh, tuntunan Al-Qur'annya jelas, tuntunan Al-Hadisnya jelas, para ulama menerangkannya dengan keterangan yang cukup. Jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai semangat sendiri. Jadi jangan tidak menyadari saya ini kuat atau lemah. Jawabnya lemah, maka cukup dengan berlepas diri. Selesai. Dia tanggung jawab terhadap perbuatannya. Karena kalau saya lebih dari berlepas diri, kita jadi tape, melenyet kita, diinjek sama ribuan orang dan tidak jadi baik. Kitanya tidak jadi pahlawan. Tidak ada yang akan memuji kita, tidak ada. Kenapa? Salah kita. Kita ada di posisi salah. Kita tidak mengerti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita tidak bijaksana. Karena lihat dirimu ada di posisi mana. Ya kan? Antum bayangkan seperti para ulama, yakni contoh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Kurang apa imamnya, keimamannya, di penjara, dicambuk tiap hari. Saat dilepaskan tidak kurang dari 10.000 cambukan bersarang di punggung beliau. Hancur dagingnya, hancur yakni kulitnya habis-habisan. Tapi beliau tidak melawan. Tidak melawan. Diajak oleh yakni kawan-kawan beliau, oleh jamaah beliau, ayo kita lawan. Tidak mau beliau. Kenapa? Ya cukup berlepas diri. Karena beliau lemah. Karena istana waktu itu telah menjadi Mu'tazilah. Sampai yakni zaman Al-Amin, Al-Ma'mun, sampai di zaman Al-Mu'tasim masih Mu'tazilah. Begitu berubah kepada Al-Wathiq baru berubah. Maka dilepaskan Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, itu barangkali ini porsi kita pada hari ini. Saya minta maaf, saya dikejar-kejar oleh ini acara berikutnya. Untuk hari ini saja. InsyaAllah yang berikutnya tidak seperti ini. Saya harus dapat dua-duanya, dapat antum dan dapat yang lain juga. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.